Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai SP2DK. Apa itu? Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Nah, biasanya teman-teman yang memperoleh surat ini, surat cinta ya dari KPP itu mungkin memiliki tanggungan pajak ataupun mungkin ada laporan SPT yang belum dilaporkan. Nah, ini akan terrecord oleh sistem sekarang pakai Cortex teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa membalasnya atau menanggapinya itu melalui Cortex juga. Jadi tidak harus mengirimkan surat ke kantor pajak ataupun tidak harus mendatangi KPP gitu teman-teman. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa disiapkan surat tanggapannya dan nanti dikirim, disubmit melalui Cortex. Nah, bagaimana caranya? Saya akan jelaskan di sini ya. Kita pertama login dulu Cortex. Seperti biasa, ID pengguna, kata sandi, dan kode CAPTCHA. Kita login. Teman-teman, intinya kalau dapat SP2DK tidak usah khawatir, itu kantor pajak hanya meminta keterangan kepada kita ya. Jadi tidak ada penindakan di sini. Jadi istilahnya hanya konfirmasi, dan kalau memang itu benar ada pajak yang kurang kita bayar ya kita tindak lanjuti saja, kita bayar kayak gitu. Jadi tidak usah takut, tidak usah gimana-gimana, pokoknya tenang. Jadi tidak usah panik, tenang saja. Dan coba teman-teman kalau sudah punya akun Cortex, dilihat saja nanti secara berkala di notifikasi apakah ada surat yang masuk atau tidak. Jadi biasanya SP2DK ini dikirim oleh KPP, dalam artian di sini AR teman-teman ya. KPP itu biasanya melalui ini teman-teman, menu portal saya. Oke, di sini ya melalui portal saya. Kemudian teman-teman klik dokumen saya. Kebetulan ini salah satu case dari klien saya, ada dia dapat surat SP2DK ya, makanya ini minta tolong untuk dibuatkan surat tanggapan. Nah, sekalian saya buatkan tutorialnya mungkin bagi teman-teman yang mempunyai case yang sama, dapat SP2DK bisa dipelajari dan bisa untuk acuan juga, panduan gitu teman-teman. Oke, teman-teman masuk ke portal saya, kemudian dokumen. Terus teman-teman klik ini teman-teman, refresh. Kita lihat. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada SP2DK ya, tanggal 15 September 2025. Nah, ini yang teman-teman harus cek, harus download gitu teman-teman. Bisa di-download ini ya, SP2DK. Nah, di paling kanan kita bisa klik unduh. Oke, kalau sudah diunduh, kita coba lihat ya, apa bentuknya SP2DK itu. Kita lihat. Oke, nah kurang lebih seperti ini bentuknya teman-teman, SP2DK dari Kementerian Keuangan, KPP, ini wilayah Bantul kasusnya ya teman-teman ya. Kemudian tanggal, hal permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, ataupun SP2DK. Di sini ada yang terhormat, wajib pajaknya, alamatnya di mana, kemudian di sini ada terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ini saya perjelas. Kemudian yang pertama, poin pertama, berdasarkan penelitian terhadap data, di sini diperoleh ataupun terdapat indikasi bahwa WP tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya. Nah, di sini dengan daftar temuan penelitian sebagaimana terlampir. Oke, kita lihat nanti lampirannya di bawah ya, halaman kedua. Memperhatikan hal tersebut, kami mengharapkan dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal surat ini dikirim, secara langsung dapat memberikan penjelasan dan atau keterangan, bisa melalui tatap muka di sini ya, tatap muka. Kemudian bisa juga secara tertulis. Kalau tatap muka ke KPP langsung, kemudian kalau tertulis dapat melayangkan surat tanggapan yang ditujukan kepada kepala KPP yang disampaikan melalui, nah ini, melalui portal wajib pajak di sini ya, bisa melalui Cortex tadi nanti yang akan saya jelaskan. Bisa disampaikan secara langsung ke KPP. Suratnya itu dikirim ke KPP ataupun dikirimkan melalui jasa pengiriman. Nah, di sini tentu kalau teman-teman tidak ada waktu, teman-teman bisa pilih opsi yang melalui portal wajib pajak. Ini nanti sangat simpel sebenarnya teman-teman. Teman-teman tinggal buatkan surat, kemudian teman-teman bisa upload di situ. Nah, kemudian
SPT atau pembetulan SPT apabila saudara ingin langsung menyampaikan atau membetulkan SPT. Nah, ini kalau memang teman-teman sepakat dengan temuan dari AR ataupun dari KPP, itu teman-teman bisa langsung melakukan pembetulan ataupun penyetoran. Tapi kalau teman-teman merasa itu tidak benar yang disampaikan oleh KPP, teman-teman bisa menanggapi di sini juga, bisa menyangkal lah ibaratnya, menyangkal ya. Menyangkal bahwasanya memang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi dijelaskan saja alasannya apa gitu teman-teman. Nanti bisa kok tidak serta-merta dari SP2DK ini langsung teman-teman di apa namanya ibaratnya dikasih ibaratnya diminta untuk membayar, didenda dan lain sebagainya, enggak. Jadi tergantung nanti sesuai dengan komunikasi yang sudah berjalan gitu teman-teman. Dan prosesnya lama habisnya. Enggak hanya 1-2 hari tapi bisa beberapa minggu gitu teman-teman. Jadi enggak langsung. Jadi santai aja kalau dapat SP2DK, kita pelajari dulu yang tenang, kemudian kita baru balas secara dengan kondisi yang real. Oke, kemudian di sini lampirannya teman-teman, daftar temuan penelitian tahun masa pajak Juli 2025. Apa yang dikoreksi? Nah, ini ya. Adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi klien saya ini beliau lupa membayarkan PPh final di bulan Juli 2025. Ini kan PPh final UMKM ya, ketika kita dapat omset di bulan Juli, otomatis kita harus langsung bayarkan pajaknya 0,5% di bulan selanjutnya ataupun bulan Agustus. Maksimal tanggal 15 itu sudah harus dibayarkan sehingga nanti itu tidak akan dianggap temuan oleh KPP, kantor pajak gitu teman-teman. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2, sejumlah penghasilannya 122 juta, sehingga ini pajaknya kurang lebih berarti 0,5%-nya 600 ribuan gitu teman-teman. Nah, ini nanti juga teman-teman harus cek apakah sesuai dengan omset teman-teman sekian, kayak gitu ya. Oke. Terus ini kira-kira KPP dapat data dari mana ya? Otomatis KPP itu sekarang udah pakai Cortex apalagi ya, itu jadi sangat mudah men-tracking transaksi masing-masing wajib pajak. Jadi teman-teman harus hati-hati, silakan diikuti peraturan perpajakan dengan maksimal. Kalaupun ada celah-celah yang memang itu legal, silakan bisa dimanfaatkan gitu teman-teman. Oke, ini contoh SP2DK-nya. Terus dari sini kita bisa menindaklanjuti. Nah, kebetulan klien saya ini beliau dari dapat surat ini langsung melakukan pembayaran penyetoran PPh final atas omset di bulan Juli sekitar 600 ribuan. Jadi untuk case ini sebenarnya sudah clear. Tapi kita tetap harus membuat surat tanggapan ya teman-teman ya. Surat tanggapan ke KPP melalui Cortex tadi. Nah, ini karena sudah dibayar dan sudah, bentar saya tunjukkan bukti pembayarannya. Nah, di sini saya juga buatkan surat tanggapan format yang akan ditandatangani oleh klien saya. Ini sudah saya mintakan tanda tangan tadi ya teman-teman. Di formatnya biasa saja, tidak usah terlalu apa namanya rinci ataupun apa gitu ya. Ini kebetulan WPOP ataupun orang pribadi, bukan CV, bukan PT. Tapi ininya sama, kurang lebihnya sama nanti. Kalau mungkin kalau CV ya dikasih kop surat saja di sini ya, kop surat dari CV ataupun PT perusahaan teman-teman. Teman nomor, lampiran, perihal, kemudian ada di sini yang terhormat kepada siapa, KPP mana, gitu teman-teman. Kemudian sehubungan dengan surat SP2DK nomor sekian, tanggal sekian. Bersama ini kami sampaikan klarifikasi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, pembayaran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 sudah dilakukan di sini ya, sudah dilakukan masa Juli, sudah dilakukan, sudah di-store di sini. Bukti setor dan tangkapan pelaporan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 telah kami lampirkan. Jadi dilampirkan teman-teman nanti untuk menanggapi surat SP2DK-nya. Demikian yang kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Hormat kami, tanda tangan wajib pajak. Nah, dari situ saja teman-teman kemudian melampirkan bukti penerimaan negara. Di sini ya, bukti pembayaran yang ada NTPN-nya dan lain sebagainya, teman-teman.
silakan lampirkan di halaman kedua. Monggo kalau mau ditiru, monggo bisa, nanti teman-teman bisa screenshot layarnya, suratnya, termasuk isinya ya silakan. Nanti kalau terkait PPh pasal 25, itu juga sama sebenarnya. PPh 25 itu tinggal teman-teman ganti saja di sini objek pajaknya. Oke, terus dari surat ini teman-teman, silahkan kita lanjut ya, kita lanjut ke core text. Nah, dari SP2DK yang sudah kita terima, kita sudah analisis dan kita sudah pelajari, kita sudah tindak lanjuti, kemudian kita melakukan tanggapan di sini. Kita lihat menu surat tanggapan. Scroll ke bawah, ke atas, masuk lagi ke portal saya. Kemudian di sini ya, kasus saya ataupun kasus berjalan. Case Management Portal. Oke, di sini teman-teman bisa klik refresh dulu lagi, karena kalau nggak di refresh nanti nggak muncul. Itu teman-teman. Nah, ini di sini ya, ada kasus, nomor kasus, NPWP, nama wajib pajak. Nah, di sini jenis kasus apa? Itu ada teman-teman. Kita scroll ke kanan. Nah, ini jenis kasus, surat tanggapan atas SP2DK diproses. Nah, gini ya teman-teman, jadi teman-teman silakan membuat tanggapan. Langkah alur kerja, fill request, jadi ini harus diisi surat tanggapannya teman-teman. Oke, kita langsung saja mengisinya. Kita pilih. Oke, kalau sudah kita klik pilih tadi, ini ada informasi umum dari kasusnya. Teman-teman bisa klik alur kasus. Oke, perutian kasus ya teman-teman, klik di sini, kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Silahkan teman-teman jenis layanan, jenis sublayanan ini akan otomatis terisi ya, sampai bawah ini otomatis. Sampai bawah otomatis, sampai tahun pajaknya juga dia otomatis. Tadi ya Juli 2025. Kita scroll ke bawah. Dokumen lampiran atau persyaratan. Nah, ini yang teman-teman harus isi ya. Kita klik tambah data. Nah, di sini dokumen lampiran atau persyaratan. Kita klik unggah dokumen. Nah, setelah itu dokumen upload, detail dokumen. Kita pilih di sini ya, tindakan add new dokumen. Kemudian nama jenis dokumen kita pilih. Oke, untuk nama jenis dokumen kita pilih ini ya teman-teman ya, salinan bukti pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan berupa salinan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Kita klik. Nomor dokumen teman-teman bisa cek ini ya teman-teman ya, nomor surat yang kita buat. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian dokumen wajib pajak sudah, NPWP NIK sudah, tanggal dokumen tanggal 10. Oke, benar. Kita scroll ke bawah. Perihal dokumen, salinan bukti pembayaran. Oke, pengirim dokumen. Kita tulis nama wajib pajaknya. Keaslian dokumen original. Kemudian deskripsi dokumen. Ini kita tuliskan deskripsinya ya. Penerima tadi yang terhormat di sini. Kemudian catatan dan komentar boleh diisi boleh tidak, kita kosongkan saja teman-teman. Tab dokumen kosongkan saja. Klasifikasi ini biasa aja ya teman-teman ya, kita klik biasa. Bahasa Indonesia, dokumen fisik tidak, jenis pajaknya. Di sini kita pilih PPh badan. Nih. Kemudian tahun pajaknya 2025, masa pajaknya Juli. Sesuai dengan yang di SP2DK tadi. Mengarsipkan, pilih file. Nah, ini kita upload filenya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, sudah kita upload, kita klik simpan. Di sini teman-teman
Jumlah lampiran 1, pernyataan wajib pajak. Nah, ini harus teman-teman checklist ya, centang. Teman-teman checklist, kemudian teman-teman klik simpan. Oke, kalau sudah akan keluar tadi ya, muncul ya dokumen sukses gitu teman-teman. Nah, kita tinggal, nah ini, kasus Anda akan ditindaklanjuti ke tindakan berikutnya secara otomatis dalam 1 detik. Nah, ini nanti teman-teman akan diberikan update informasi dari kasus yang sudah kita sudah kita tanggapi. Nah, ini ya contohnya tadi di perutian kasus ini tadi ada muncul informasi kasusnya ya yang harus kita tanggapi. Tapi ketika kita sudah tanggapi, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman, kasus ditutup. Nah, artinya ini sukses, surat yang kita kirim melalui Cortex ini sukses teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah pergi kantor pajak, tapi lewat Cortex sudah bisa menanggapi SP2DK yang sudah dikirimkan oleh KPP gitu. Nah, nanti teman-teman kalau dapat SP2DK caranya kurang lebih seperti ini untuk menanggapi. Silahkan apabila mau menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kalau dapat SP2DK tidak usah panik teman-teman, pelajari baik-baik, kemudian teman-teman tindak lanjuti kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung silakan bisa tanya, yang lebih paham bisa cari-cari di YouTube, ataupun kalau ada teman-teman konsultan silakan ditanyakan biar tidak salah dalam menanggapi kayak gitu teman-teman. Termasuk nanti kayak kita menginput nomor SP2DK itu juga harus benar, karena biar biar selaras yang kita tanggapi dengan surat yang sudah dikirimkan gitu teman-teman. Oke, sekian tips dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.